Halo, perkenalkan, kami merupakan anggota kelompok satu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Ya, kami beranggotakan yang pertama adalah saya, Alfonsa Ditya Safira Paik dengan NIM 073, kemudian ada rekan saya Rudian Welde Ilu dengan NIM 302, kemudian ada rekan saya Ansgariana dengan NIM 633, dan kemudian rekan saya Sarah dengan NIM 871. Baik, kelompok kami akan membahas tentang konsep keperilakuan individu dalam organisasi perspektif akuntansi. Yang pertama adalah sikap. Jadi, sikap itu merupakan kecenderungan dalam hal kita ketika kita mau merespon ataupun menanggapi orang lain. Jadi, bukan kita menanggapi diri kita sendiri. Nah, sikap ini berbeda dengan nilai ya. Jadi, ketika kita ingin mengetahui bahwa kedua ini berhubungan, nah itu kita dapat mengetahuinya dengan memandang pada 3 komponen sikap, yaitu ada pengertian, pengaruh, dan perilaku. Kadang ada orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa diskriminasi itu salah. Nah, pernyataan inilah yang merupakan salah satu contoh dari komponen kognitif dari suatu sikap efektif. Mungkin rekan-rekan bertanya, afektif itu apa sih? Jadi, afektif itu ketika kita mencerminkan emosional ataupun perasaan kita melalui sebuah pernyataan. Contohnya, saya berkata bahwa saya tidak menyukai Alfonsa karena Alfonsa mendiskriminasi orang-orang yang kaum minoritas. Jadi, itu merupakan salah satu contohnya. Jadi seperti kita tahu sikap itu kita memperolehnya itu bisa saja dari pengalaman, bisa saja juga dari panutan kita, orang tua kita, lingkungan kita. Nah, ketika kita memperoleh sikap tersebut, kita mengembangkan sikap. Jadi perkembangan sikap inilah yang membantu konsistensi dari perilaku. Jadi, akuntan perilaku itu harus memahami sikap agar guna untuk memprediksi sebuah perilaku. Baik, kita ke berikutnya, komponen sikap. Jadi, tentunya kita tahu bahwa dalam organisasi sikap itu penting karena sikap itu mempengaruhi perilaku kerja. Jadi, sikap itu tersusun dari komponen, yaitu yang pertama ada teori, emosional, dan juga perilaku. Komponen teori itu terdiri dari gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Nah, yang kedua itu adalah komponen emosional, di mana ini mengacu kepada perasaan seseorang yang mengarah pada objek atau suatu sikap. Oke, kemudian ada komponen perilaku. Nah, komponen perilaku ini mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada konsep terdekat sikap. Jadi yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan ini dapat didefinisikan sebagai komponen kognitif dari sikap. Jadi contohnya itu seperti kepercayaan itu berdasarkan bukti ilmiah, kemudian kepercayaan itu juga mungkin bisa berdasarkan ataupun bisa saja kepercayaan itu berdasarkan intuisi dari seseorang, sehingga disebutlah sebagai komponen kognitif dari sikap. Kedua adalah opini. Jadi terkadang ya opini ini didefinisikan sebagai sinonim dari sikap dan kepercayaan. Jadi dengan komponen kognitif dari sikap dan juga terkait dengan cara seseorang mempertimbangkan dan mengevaluasi suatu objek. Jadi ketika tadi kepercayaan itu contoh berdasarkan prasangka, berdasarkan bukti ilmiah. Nah, opini ini juga terkait di dalamnya, yaitu dengan cara seseorang mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk mengevaluasi suatu objek. Baik, yang ketiga adalah nilai. Nah, nilai merupakan tujuan hidup yang penting sekaligus standar perilaku. Jadi, nilai ini merupakan pijakan paling dalam di mana orang-orang mengorientasikan dirinya untuk menuju tujuan yang lebih tinggi dan di mana orang-orang membedakan sesuatu yang berbeda. Yang keempat ada kebiasaan. Jadi, kebiasaan merupakan ketidakimbangan respon otomatis dan pengulangan pola dari respon perilaku. Jadi contoh kebiasaan itu dalam akuntansi contohnya ketika kita ingin membuat rencana kerja yang matang. Nah, otomatis itu akan terjadi sebuah kebiasaan kita akan merencanakan sesuatu dengan matang. Kemudian juga
Kebiasaan lainnya contoh seperti kita manajemen waktu. Baik, berikutnya adalah fungsi sikap, sikap dan konsistensi. Yang pertama adalah fungsi sikap. Jadi, sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, ego yang defensif, dan ungkapan nilai. Jadi, yang pertama adalah pemahaman atau pengetahuan. Nah, ini berfungsi untuk membantu seseorang dalam hal memberikan sebuah arti ataupun memahami situasi dan juga peristiwa baru. Kemudian, sikap juga berfungsi sebagai suatu hal yang bermanfaat atau pemuasan kebutuhan. Misalnya, seorang karyawan mungkin akan membentuk suatu sikap positif atau negatif terhadap usulan kebijakan perusahaan. Nah, itu bergantung apakah kebijakan tersebut ini dilihat sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk oleh karyawan tersebut. Nah, kemudian sikap juga melayani fungsi defensif ego. Nah, dengan melakukan pengembangan ataupun pengubahan guna untuk melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri ataupun dirinya. Jadi ada sikap ego seperti itu. Sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi, di mana manusia memperoleh kepuasan melalui pernyataan diri mereka dengan sikapnya. Baik, berikutnya adalah sikap dan konsisten. Jadi itu merupakan ketika individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sehingga menjadi sesuatu yang konsisten. Nah, contohnya itu seperti ini. Saya mengatakan bahwa HP Samsung itu tidak lebih bagus ataupun buruk dan juga tidak lebih baik dari sebuah iPhone. Istilahnya HP Samsung lebih jelek seperti itu. Tetapi ketika orang tua saya menghadiahkan saya sebuah HP Samsung dan saya sudah menggunakannya, saya mengatakan bahwa HP Samsung tidak terlalu buruk. Nah, di sini kan sudah terjadi sebuah konsisten atau sudah terjadi sebuah inkonsistensi. Nah, sehingga jika terdapat inkonsistensi, kekuatan untuk mengembalikan individu itu ke keadaan seimbang terus digunakan agar sikap dan perilakunya menjadi konsisten lagi. Gitu. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sikap maupun perilaku atau mengembangkan suatu rasionalisasi mengenai penyimpangan tersebut. Baik, demikian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudian Meldi Ilu dengan NIM 2018-310302. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama itu adalah teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap ini dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Perlu diingatkan bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Mengapa saya katakan seperti ini? Misalnya, jika seseorang terpapar informasi mengenai suatu objek, perubahan sikap dapat saja dihasilkan dari orang tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan setia yang bertugas di bagian keuangan perusahaan. Dia melakukan penggelapan dana di beberapa tahun yang lalu. Dari kejadian tersebut itu membuat sekarang ini dia mengubah dirinya menjadi cenderung bekerja bagi dirinya sendiri di perusahaan tersebut agar kejadian penggelapan dana ini tidak diketahui oleh orang lain. Teori yang kedua adalah teori penguatan dan tanggapan stimulasi. Teori ini terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Tanggapan sepertinya diulangi jika tanggapan tersebut dihargai dan dikuatkan. Teori yang ketiga adalah teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial terdapat perubahan sikap mengambil pendekatan yang persepsual. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap
individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dalam membuat pendekatan, setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Dan yang keempat adalah konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini menekankan pada pentingnya kepercayaan dan gagasan masyarakat. Teori ini memandang perubahan sikap sebagai hasil yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengoreksi inkonsistensi tersebut dengan mengubah sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik. Yang kelima adalah teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi dalam hal ini berarti adanya suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada sikap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Teori yang terakhir adalah teori persepsi diri. Teori persepsi diri ini menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu dibentuk setelah perilaku terjadi, guna menawarkan sikap yang konsisten dengan perilaku. Berikut saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi ini adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan insentif, seperti suatu hal yang dapat mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motivasi adalah suatu konsep paling penting untuk perilaku akuntan karena efektivitas organisasional bergantung pada orang yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Manajer dan akuntan keperilakuan harus memotivasi orang ke arah kinerja yang diharapkan dalam rangka tujuan organisasi atau dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam motivasi ini terdapat 6 teori. Teori yang pertama itu adalah teori motivasi dan aplikasinya. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Dalam memberikan motivasi, terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh seorang manajer. Sistem pengendalian akuntansi masyarakat, adanya suatu pemahaman tentang sebagaimana individu-individu dapat termotivasi oleh teori akuntansi. Kebanyakan dari teori-teori ini telah diberikan secara empiris dan berperan penting dalam mengakhiri pernyataan bahwa motivasi adalah masalah lengkap yang tidak dapat diatasi oleh satu teori pun. Terhadap beberapa teori umum yang digunakan dalam kelompok-kelompok teori yang ada pada saat ini, kelompok-kelompok teori tersebut masing-masing terdapat banyak ditulis dalam literatur, tetapi pada dasarnya masih bersifat umum dan setiap unit dimasukkan ke sebuah kelompok. Teori motivasi yang kedua adalah teori motivasi awal.
Teori motivasi awal ini pada tahun 1950-an merupakan kurun waktu yang berhasil dalam mengembangkan konsep-konsep motivasi. 3 teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu, meskipun ketiga teori tersebut telah diserang dan keras dan saat ini validasinya dipertanyakan. Ketiga teori tersebut ini adalah teori hierarki anak atau anak tangga kebutuhan, teori X dan Y. Ada 2 alasan agar kita mengetahui teori-teori ini bersifat awal. Yang pertama itu adalah teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang. Dan yang kedua, para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Yang ketiga adalah teori kebutuhan dan kepuasan. Maslow mengembangkan suatu bentuk teori kelas. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan ini ke dalam beberapa kelompok yang pengaruhnya berbeda-beda. Ada 5 hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik, seperti kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar dan haus, kebutuhan akan perumahan, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kebutuhan akan keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan diri dan perlindungan diri dari bahaya, ancaman, perampokan, perampasan, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Kebutuhan akan kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan, dan kasih sayang. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan, reputasi, dan prestasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk menggunakan potensi ekspresi diri dan melakukan apa yang paling sesuai dengan dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang keempat ada teori X dan Y. Teori ini dikemukakan oleh Dougal MacGregor. Nah, pandangannya itu mengenai manusia yang menyimpulkan bahwa manusia itu memiliki dasar negatif yang diberi tanda dengan teori X dan yang lainnya positif yang diberi tanda dengan teori Y. Teori ini itu diungkapkan oleh Dougal MacGregor yang mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsep terkenal dengan menggunakan asumsi-asumsi sifat dasar manusia. Pemimpin yang menyukai teori X, dia itu cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter. Nah, sebaliknya, seorang pemimpin itu yang menyukai teori Y, itu lebih menyukai gaya kepemimpinan yang demokratik. Nah, untuk kriteria karyawan yang memiliki tipe teori X itu adalah karyawan yang sifatnya itu tidak akan bekerja tanpa diperintah. Sebaliknya, karyawan yang memiliki tipe teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa diperintah atas pengawasan dari atasannya. Nah, tipe Y ini
adalah tipe yang sudah menyadari tugas dan tanggung jawab dari pekerjaannya. Yang kedua ada teori kebutuhan McClellan. Nah, teori kebutuhan McClellan ini dikembangkan oleh David McClellan dan teman-temannya. Teori kebutuhan McClellan ini berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan berprestasi. Nah, dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. Terus, kebutuhan berkuasa. Kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Terus, kebutuhan berafiliasi. Keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Berikutnya, ada teori 2 faktor. Pada pertengahan tahun 1960-an, Herzberg itu mengajukan suatu teori motivasi, di mana asumsi terpenting dari bentuk teori Herzberg adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbandingan yang menyenangkan terhadap seluruh pengaruh negatif. Ada 2 faktor yang mendorong manusia mencapai kepuasan dan menjauhi ketidakpuasan, yaitu faktor ekstrinsik dan intrinsik. Faktor ekstrinsik atau hygiene dan juga intrinsik itu motivator. Faktor ekstrinsik memotivasi orang untuk keluar dari ketidakpuasan, sedangkan faktor intrinsik atau motivator memotivasi orang untuk berusaha mencapai kepuasan. Dalam teori motivasi Herzberg ada 3 hal penting dalam memotivasi bawahan, yaitu yang pertama, hal-hal yang mendorong karyawan sehingga menantang pegawai untuk berprestasi, bertanggung jawab, dan pengakuan atas hasil kerja. Yang kedua, hal-hal yang mengecewakan karyawan bersifat tambahan atau gimmick dalam pekerjaan seperti jabatan, istirahat, hak, gaji, tunjangan, dan lain-lain yang jika tidak terpenuhi akan membuat kecewa. Yang ketiga, pegawai atau karyawan itu sendiri. Jika peluang untuk berprestasi terbatas, karyawan akan sensitif pada lingkungan dan mencari kesalahan. Berikutnya, ada teori kontemporer motivasi. Yang pertama itu ada teori keadilan. Teori keadilan dipublikasikan pertama sekali oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Nah, contohnya itu sebagai contohnya seorang pekerja percaya bahwa ia bekerja 2 kali lebih keras dari teman kerjanya, tetapi ia juga mempersepsikan bahwa ia mendapat imbalan 2 kali banyaknya dari teman kerjanya. Dan jika semua hal lain sama, maka resiko sudah seimbang dan pekerja tersebut merasa sudah diperlakukan dengan adil. Menurut teori keadilan, sebagai hasil perbandingan rasio dengan sumber referensi, individu dapat mempersepsikan dirinya berada dalam salah satu atau dari 3 kondisi. Selanjutnya, ada teori ERG. Teori ERG atau Existence, Relatedness, Growth dari Clayton Elderfer menganggap kebutuhan manusia itu memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, existence need, kebutuhan akan keterikatan, related need, dan kebutuhan akan pertumbuhan, growth need. Teori ERG itu dikemukakan oleh Clayton Elderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, kelahiran September 1940, di mana teori ini merupakan simplifikasi dan pengembangan lebih lanjut dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama itu ada
eksistensi atau keberadaan. Nah, eksistensi atau keberadaan adalah suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan. Tingkat terendah dari Maslow, yaitu meliputi kebutuhan psikologis atau kebutuhan akan rasa aman. Terus yang kedua, relatedness atau hubungan mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan afiliasi dari Maslow. Yang ketiga, growth atau pertumbuhan adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan penghargaan dan perwujudan diri dari Maslow. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah teori harapan. Teori harapan sendiri dikembangkan sejak tahun 1930-an oleh Kurt Lewin dan Edward Tolman, dan dasar teori ini mempunyai sejarah yang panjang sampai akhirnya diperkenalkan oleh Ronan dan Livingstone dalam akuntansi. Nah, di dalam teori harapan sendiri terdapat variabel-variabel kunci seperti usaha, effort, kemudian hasil income dan harapan ekspektasi. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, hubungan antara prestasi dan imbalan atas pencapaian prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan kadar kekuatan dan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah teori penguatan. Teori ini mengemukakan perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Dalam teori ini terdapat 3 konsep. Yang pertama adalah pusat perhatian, yang maksudnya adalah pada perilaku yang dapat diukur seperti jumlah yang dapat diproduksi, kualitas produksi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kontingensi penguatan, berkaitan dengan urutan-urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. Suatu kondisi kerja tertentu dibentuk oleh organisasi, kemudian karyawan bertindak sebagaimana diinginkan oleh organisasi. Kemudian konsep yang ketiga adalah semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan dengan pemberian penguatan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Terdapat 3 jenis penguatan yang dapat digunakan oleh manajer untuk memodifikasikan motivasi karyawan, seperti penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Kemudian teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke, dan teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah karyawan yang memahami tujuan atau apa yang diharapkan organisasi akan berpengaruh terhadap perilakunya, sehingga tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang mudah. Selanjutnya adalah teori atribusi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang argumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dalam dirinya sendiri, seperti kemampuan atau usaha, dan faktor eksternal atau kekuatan eksternal yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Selanjutnya adalah peran-peran penentu dalam atribusi. Dalam mencoba menentukan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal, kita dapat mempercayakan pada 3 peran perilaku. Yang pertama adalah perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perbedaan maksudnya adalah seberapa sering seseorang melakukan
suatu hal dalam situasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah konsensus, yang artinya bahwa seberapa sering orang-orang lain melakukan ini dalam situasi yang sama. Kemudian konsistensi, yaitu seberapa konsisten seseorang melakukan perbuatan atau tingkah lakunya dalam masa yang lalu. Selanjutnya, teori agensi. Nah, menurut riset akuntansi keperilakuan yang menggunakan teori agensi mendasarkan pemikirannya atas perbedaan informasi antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat dan kantor cabang, atau adanya asimetri informasi yang mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi. Teori ini didasarkan pada teori ekonomi. Dari sudut pandang teori agensi, prinsipal atau manajemen puncak membawahi agen untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Berbagai riset yang berhubungan dengan teori ini memfokuskan perhatian pada bagaimana agar sistem perjanjian kontrak kompensasi bisa mencapai keseimbangan. Alokasi kinerja perusahaan antara prinsipal dan agen didasarkan pada kontrak tersebut, baik tertulis maupun tidak. Yang selanjutnya adalah pendekatan diadik. Pendekatan diadik menyatakan ada dua pihak, yaitu atasan, superior, dan bawahan, subordinate, yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Pendekatan tersebut juga mengakui bahwa atasan kemungkinan tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara sama. Pendekatan ini dikembangkan oleh Dan Serau et al. Pada 1975. Selanjutnya, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.